Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita mau coba mulai sebuah petualangan seru nih, yaitu membongkar cerita-cerita yang tersembunyi di dalam data. Anggap aja ini panduan super buat ngertiin dunia ekonometrika yang keren banget. Yuk langsung kita mulai. Nah, setiap petualangan yang keren itu kan selalu dimulai dari gambaran besarnya dulu. Buat kita, ini semua dimulai dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang kelihatannya simple tapi penting, dan jawabannya itu ada di dalam data. Oke, ini dia pertanyaan utamanya. Seberapa besar sih pendapatan itu benar-benar ngaruh ke pengeluaran kita? Maksudnya, kalau gaji kita naik, belanjanya bakal naik seberapa banyak? Ini pertanyaan klasik banget di ekonomi dan data lah yang pegang kuncinya. Nah, di sini nih tantangannya mulai. Kita kan nggak mungkin ya survei semua orang di satu negara, apalagi di dunia. Jadi apa yang kita lakukan? Kita ambil sampel kecil aja, sekelompok orang. Terus data dari mereka kita pakai buat nebak kebenaran yang lebih besar. Jadi, parameter itu ibarat harta karunnya, nilai asli yang kita cari. Nah, estimator ini adalah peta harta karun kita, alat yang kita pakai buat nebak di mana lokasinya. Setiap petualangan butuh pahlawan kan? Nah, di misi kita kali ini, pahlawan kita itu sebuah metode. Metode yang paling populer dan paling jitu buat nemuin jawaban di antara tumpukan data yang ada. Dan inilah dia pahlawan kita. Namanya OLS, singkatan dari Ordinary Least Squares. Coba bayangin, OLS ini kayak detektif data yang super pinter. Tugasnya simple, gambar satu garis lurus yang paling pas di antara semua titik-titik data yang kita punya. Terus apa dong kekuatan supernya? Idenya tuh sederhana tapi jenius banget. OLS ini berusaha bikin total kesalahan jadi sekecil mungkin. Kesalahan di sini maksudnya jarak dari tiap titik data ke garis yang dia gambar. Jadi dia cari satu garis yang total melesetnya paling minim. Nah, coba lihat di sini deh. Kita bisa lihat langsung si OLS lagi beraksi. Ada data pendapatan, ada data konsumsi. OLS ngegambar garis prediksinya, terus dia hitung kesalahannya buat tiap data. Lihat kan, ada yang plus, ada yang minus. Ada yang sedikit di atas garis, ada yang sedikit di bawah. Nah, tugas OLS itu menyeimbangkan semua ini. Ini dia bagian paling cerdasnya. OLS itu nggak cuma ngejumlahin kesalahan tadi. Nggak, dia mengkuadratkannya dulu. Kenapa? Coba bayangin, kalau yang plus sama yang minus dijumlahin, bisa-bisa saling menghapus jadi nol. Padahal kan kesalahannya ada. Nah, dengan dikuadratin, semua kesalahan jadi positif. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi. Ini memastikan kita benar-benar dapat garis yang total jaraknya paling dekat ke semua titik. Pinter banget kan? Tapi, sama kayak pahlawan super lain, OLS ini punya syarat dan ketentuan berlaku. Dia baru bisa keluarin kekuatan maksimalnya kalau beberapa aturan mainnya dipenuhi. Kita sebut aja ini kode rahasia pahlawan kita. Nah, nama keren dari kode rahasia ini adalah asumsi Gauss-Markov. Ini semacam daftar aturan yang harus dipatuhi sama data kita. Dan ini kalonya penting ya, kalau semua aturan ini terpenuhi, OLS dijamin jadi estimator paling top yang bisa kita punya. Oke, jadi estimator yang hebat itu kayak gimana sih? Ada dua sifat utama. Pertama, unbiased alias gak bias. Pikirin aja kayak pemanah jago yang rata-rata panahnya selalu kena tengah sasaran. Keren. Tapi itu belum cukup. Kita juga mau yang efisien. Ini kayak pemanah yang semua panahnya ngumpul di satu titik, deket-deketan, konsisten banget. Nah, OLS yang sehat itu bisa kasih kita dua-duanya. Jadi, kalau OLS berhasil memenuhi semua kode rahasia tadi, punya sifat unbiased dan efisien, dia dapat gelar kehormatan. Gelar yang paling didambakan. Dia jadi estimator Blue. Apaan tuh Blue? Blue itu singkatan dari Best Linear Unbiased Estimator. Gampangnya, ini tuh medali emasnya para estimator. Artinya, selama asumsi-asumsinya terpenuhi, nggak ada estimator linear lain yang bisa ngalahin OLS. Dia juaranya. Tapi, ceritanya nggak bakal seru kalau lurus-lurus aja kan? Di dunia nyata, data itu seringnya berantakan, nggak mau ikut aturan. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kode rahasia si pahlawan ini dilanggar? Oke, kenalan dulu sama penjahat nomor 1, heteroskedastisitas. Waduh, namanya susah ya. Tapi ide ini simple kok. Anggap aja ini penjahat yang bikin kesalahan model kita jadi nggak konsisten. Kadang kecil, kadang gede banget. Nggak bisa ditebak. Jadi, apa sih bahayanya si heteroskedastisitas ini? Pertama, OLS jadi nggak efisien lagi. Gelar best-nya langsung copot. Yang lebih parah, semua tes statistik kita jadi nggak bisa dipercaya. Bisa-bisa kesimpulan kita salah total. Tapi tenang, ada cara buat ngintip keberadaannya. Ciri-cirinya itu biasanya ada pola kayak corong atau kipas di plot kesalahan model kita. Sekarang, kita ketemu sama big boss-nya.
penjahat paling licik, endogenitas. Ini kejadian pas variabel penjelas kita, misalnya pendapatan tadi, ternyata punya hubungan gelap sama faktor-faktor lain yang nggak kita lihat. Jadi kayak ada konspirasi tersembunyi di dalam data kita. Ini harus saya garis bawahi ya, endogenitas itu pelanggaran paling parah. Titik, pahlawan kita, si OLS, bukan cuma jadi nggak efisien, tapi jadi bias. Artinya apa? Tembakannya jadi meleset terus, dan melesetnya ke arah yang sama. Hasilnya jadi ngaco total. Dan yang paling nyeremin, nambahin data sebanyak apapun nggak bakal bisa benerin masalah ini. Ini musuh bebuyutan pahlawan kita. Eits, tapi jangan panik dulu. Justru di sini ceritanya makin seru. Karena pahlawan yang hebat itu tahu kapan waktunya manggil bala bantuan. Dan buat setiap penjahat data, selalu ada spesialis yang siap turun tangan. Dan ini jadi pelajaran penting banget buat kita. Jadi analis data yang jago itu bukan berarti pakai OLS terus-terusan. Justru kehebatannya itu terletak di kemampuan kita buat tahu, oh aturannya dilanggar nih, dan tahu persis harus pakai senjata apa sebagai gantinya. Nah, tabel ini ibaratnya cheat sheet buat kita. Ini ringkasan keren yang langsung jodohin masalah sama solusinya. Ketemu heteroskedastisitas, panggil WLS. Lawan silicik endogenitas, waktunya keluarin jurus instrumental variables. Ini toolkit wajibnya pahlawan data. Di antara semua metode canggih ini, ada satu prinsip bijak yang penting buat dipegang. Prinsip parsimoni. Gampangnya gini, jangan ribet kalau nggak perlu. Selalu pilih model yang paling simple, selama model itu udah cukup bagus buat ngejelasin data. Simple itu elegan. Oke, jadi kalau kita rangkum petualangan kita, inilah alur kerjanya dalam 6 langkah. 1. Mulai dari teori. 2. Coba pakai OLS dulu sebagai titik awal. 3. Jadi detektif. Periksa semua asumsinya. 4. Kalau ada yang dilanggar, panggil spesialisnya. 5. Bandingin model-modelnya, pilih yang terbaik. Dan terakhir, nomor 6, jelaskan hasil temuan kamu. Ini blueprint dari data mentah jadi insight yang berguna. Pada akhirnya, ini semua bukan tentang nyari model yang sempurna. Karena model sempurna itu nggak ada. Misi kita yang sebenarnya adalah jadi pintar membaca ketidaksempurnaan itu sendiri. Jadi dokter buat model kita, bisa mendiagnosis masalahnya dan tahu obat yang tepat. Karena justru dengan memahami di mana letak kekurangannya, kita jadi bisa dengerin cerita yang sebenarnya mau diungkapin sama data. Jadi, cerita apa yang data Anda coba sampaikan?